اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا طيبا. الحمد لله. Amma ba'd. Jangan bercanda dulu Oke? Enjoyin sebentar. Waktu belum lama Al-Bagir dengar ini tentang, kalau kata Imam Ahmad, peganglah sunnah Rasulullah supaya kita sukses. Jadi di darat pelajar Habib Umar bin Habib cerita, Al-Bagir streaming darat. Beliau cerita bahwasannya di dalam arti hadisnya begini: sembuhkanlah orang yang sakit dengan sedekah. Terus bentengilah harta dengan zakat. Nah, beliau cerita tentang bentengilah harta dengan zakat. Waktu itu ada orang yang dawang bayar zakat. Suatu ketika beliau ngirim gula. Nah, ceritanya ini kapalnya tenggelam. Ada orang ngabarin, itu kapal ente tenggelam. Beliau tak percaya. Itu kapal ente tenggelam, hilang pasti duit, ibaratnya gimana, rugi. Tapi beliau percaya sama hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya harta yang dibayarkan zakat pasti dibentengi oleh Allah. Nggak lama orangnya datang lagi, ternyata hartanya ini yang mau dikirim gak jadi dikirim. Itu kapal belum dimuat gulanya ke kapal tersebut. Kapalnya tenggelam tapi hartanya masih ada. Qadarullah, Allah yang menjaga. Jadi benar kata Imam Ahmad, kalau kita mau sukses, pegang teguh sunnah Rasulullah atau kewajiban yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, niscaya kita menjadi orang beruntung. Terus di hadis awalnya, dawu mardakum bis sadaqah. Jadi sembuhkanlah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Waktu itu Al-Bagir belum lama ngobrol sama ada Buya. Beliau ceritaannya habis ngecek mata berapa? Hampir kurang lebih 2 juta. Ngecek doang. Jadi harga sehat itu mahal. Terus pas habis dicek, ini kalau tindakan kena sekian berapa gitu, pokoknya mahal. Terus saya hadis minimah. Al-Bagir ingat hadis tersebut. Al-Bagir sampai, coba sedekah, beliau sedekah 20 bungkus makanan kurang lebih dibagi-bagiin. Dan hari di mana beliau mau ngecek tuh sebelumnya, adanya kan juga bawa zam-zam. Anda bilang coba minta zam-zam juga, niatin buat syifa, karena zam-zam ini sesuai dengan niatnya. Beliau minum. Jadi beberapa hari sebelum tindakan itu bismillah sembuh. Itu begitu. Bahwasannya apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu supaya kita bahagia, supaya kita sehat. Jadi ini anak-anak kecil ikutin apa yang
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Kan disuruh kalau makan tangan kanan, makan tangan kanan, oke? Baca Bismillah, baca. Terus ada lagi satu kisah tentang ini menyangkut hadis juga. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita makan untuk pelan-pelan. Makan pelan-pelan, jangan buru-buru. Benar kan? Makan, jawab dong. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Jadi waktu itu ada orang sakit mah, terus beliau datang ke dokter. Dokter, saya sakit mah nih. Mau gak dikasih obat gratis? Mau gak? Mau ngapain beli obat mahal? Terus dokternya bilang, nanti kalau makan kunyahnya pelan-pelan, jangan buru-buru. Ini kata dokter. Terus beliau makan pelan-pelan dan dengan izin Allah sembuh penyakit mah. Kenapa? Karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai dan menjalani sunnah Rasulullah SAW dan juga dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di dunia maupun di akhirat. Wa ila hadratil habib al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat ibu Aminah jamaah biasanya takrif dulu ya, lagi sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dan digantikan dengan kesehatan ta'afiyatan. Alhamdulillah. Al-Fatihah.